Guys, ada wanita di Malaysia yang hilang berhari-hari belum ketemu. Warga di sana curiga kalau dia itu diculik oleh jin. Dan benar saja, waktu pencarian ada suara aneh menertawakan seperti suara yang jahat ya. Silakan kau nih. Apakah itu memang berasal dari suara jin yang menyembunyikan wanita tersebut? Tapi sebelum membahas videonya, kita akan melihat dulu beberapa video penampakan berikut ini ya. Wih, tu kan ada pontianak sekarang sih. Dari tadi tak perasan kan? Kirain kuntilanak jadi-jadian kan? Gak bisa, aku kaget banget Tuhan. Ternyata jump scare ya. Tapi jarang banget kuntilanak nebeng kayak gini ya. Aneh banget sih, videonya ini kiriman dari siapa? Ini AI gak sih pas dia loncatnya Karetsu? Tapi mirip asli banget ya. Iya, yang dari mirip sininya asli. Iya, bener. Aku mikirnya apakah si pemotor sadar gitu bahwa ada seseorang yang mengikut di belakang gitu. Aku mikirnya gitu. Kalau cerita dari masyarakat sih ya emang nggak pernah sadar apa dia tuh ngebonceng sesuatu, baik itu pocong ataupun kuntilanak ya. Dan ini tuh berdasarkan kisah nyata sih. Benar-benar ya. Penampakan penunggu salah satu tebing batu. Batuan gede itu. Iya. Dan ada sosoknya yang, mukanya tuh ya nggak manusiawi banget, dan dari posturnya itu emang kayak batu juga. Oh, jadi sama kayak batu gitu. Astagfirullahaladzim. Bener kan, mirip batu ya. Tapi kok rusak banget gitu. Mirip batu apanya sih badannya? Astagfirullah. Mirip ini kan batu. Iya sih bener, maksud aku teh. Tapi aku mah dari kejauhan sebelum di zoom, Karetsu, ini tuh emang kayak tengkorak, bukan batu. Iya sih, wajahnya tengkorak, tapi dilapisi dengan kayak bebatuan gitu ya. Iya sih. Oh, ini penjaga batu teh kan, penjaga gunung batu gitu. Oh. Ini meyakinkan sih kalau dari awalnya, tapi lihat pas dia bergerak menjauh ya. Iya. Pokoknya sadar gak sih gerakannya kayak yang aneh gitu? Kayak kasar apa? Coba. Tuh. Iya sih. Kayak animasi gak sih? Kayak terlalu kurang di slowin gitu ya. Harusnya apa ya, jadi kaburnya tuh kayak slownya Smooth lah. smooth. Nah, itu smooth maksudnya. Smooth ya, bukan slow ya. Smooth ya. Dan juga ngeblur lah. Kan itu gerakan ya. Iya. Kalau gerakan itu jadi otomatis si kamera itu jadi ngeblur dikit lah. Di video kali ini Karetsu ada yang menangkap sosok seperti kepala naga yang keluar dari gua bebatuan. Bebatuan lagi nih, Van? Masih bebatuan. Oke. Masih di bebatuan ya, Van? Astagfirullah. Naga ini mah. Oh, naga itu teh. Lah, aku pikir dino tadi. Kepala naga sih. Oh, jadi penghuni batuan atau tebing itu banyak sosoknya ya, makhluknya ya. Selain penjaga tebing yang tadi Karetsu, tiba-tiba ini juga muncul kepala misterius. Apa sih nih? Karena emang banyak orang yang menceritakan di batuan ini, misalkan ada penjaganya sosok ular, sosok naga. Jadi mungkin ini muncul aslinya nggak sengaja tertangkap kamera ya. Iya. Tapi emang zaman sekarang tuh zaman AI sih, Van. Zaman AI ya, makanya tuh aku tuh nggak. kelihatan ya. Ini mah. Tapi bagus banget ya AI-nya ya, nggak seperti kartun animasi ya. Iya, nggak kayak animasi. Saat dia mundur, menjulurkan lidah, itu tuh smooth banget. Smooth banget dan juga realistis ya. Mungkin ini yang berbayar Karetsu video. Bayar. Tapi kalau misalkan dari penjelasan orang-orang, misalkan yang orang katanya orang pintar ya, ada penunggunya, ada naganya. Kita nggak pernah lihat tuh di kamera bisa ketangkap, nggak pernah ya. Apa itu cuman kita aja yang bodoh? Kan kita bilang itu orang pintar ya, berarti kita bodoh gitu maksudnya. Maaf untuk kebodohan ini, iya kan? Orang-orang pintar. Tapi kita dengan adanya video ini jadi terpintarkan ya, tercerahkan, berarti emang itu tuh nggak ada ya. Iya, ya sebenarnya bisa diadain. Diada-adain gitu loh. Di video selanjutnya nih Karetsu, sebenarnya aku nggak sanggup nih. Ini ngebahas cicak. Cicak. Kenapa tuh cicak? Emang ada, aku geli banget ya. Ada cicak tuh aneh banget. Ini warnanya hitam pekat, benar-benar hitam pekat. Dan disinyalir katanya cicak ini adalah media sihir. Apa benar Oh, gitu? jadi datang sihirnya berupa cicak. Iya. Cicaknya tuh tiba-tiba datang dan warnanya tuh aneh dari cicak-cicak biasanya. Apa benar gitu Karetsu? Oke, kita lihat videonya apakah emang sihir atau bukannya. Oke. Sobatnya Karetsu apa ini? Wow, ini kesukaan kalian nih. Geli banget. Tapi kok aneh banget ya? Pantesan kata Pani ini hitam ya. Aku nggak suka. Oke. Ini apa sih Pan katanya? Bacain dong. Oke. Bacakan.
Jadi kita harus memperhatikan. Dari mana aku nggak bisa? Nggak bisa Karetsu, nggak bisa. Oke, ini fobia susah ya untuk dilawan. Jadi fobia itu kayak seolah-olah nyata ya di depan mata ya. Oke. Padahal itu pikiran kita Pan. Jadi seolah ada di depan mata kita, padahal nggak ada ya. Itulah fobia atau trauma ya. Aku trauma banget. Jadi katanya tadi disuruh memperhatikan cicaknya. Jadi sebelumnya ada suara ledakan katanya Karetsu di atap. Dia curiga ada media sihir. Ada media sihir yang nyampe di rumahnya. Ketika dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, si cicak tersebut tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul, tapi dia tuh kayak kekuatan dan sudah lemah, tidak ada energi gitu. Barusan juga kelihatan sih kayak nemploknya tuh lemah banget. Iya, dia udah gak nemplok nyep gitu ya. Dia tuh kayak yang udah lemah dan mau menjatuhkan dirinya. Dan hingga akhirnya ya dia jatuh gitu dan aku nggak ngeliat. Tapi Pan, kalau secara logika ya. Sejarah mau nanyain apa? Kenapa dia ada gambarnya? Lah kok dia nunjukin gambarnya sih Karetsu? Nah, jadi secara logisnya juga emang ada cicak yang berwarna hitam Pan. Itu tuh emang cicak rumah. Dan jadi gelap karena dia tuh stres Pan. Atau kamuflase. Aku baru tahu loh. Bukannya yang kamuflase itu bunglon? Kan cicak juga bagian dari family-nya Pan, dari keluarganya Pan. Masih serumpun ya? Tuh, nah ada juga kelainan kulit genetik ya. Ada albino, tahu yang jadi putih semuanya? Tahu. Yang putih. Nah ini juga ada yang melanisme. Jadi kondisinya tuh menghasilkan pigmen gelap berlebih Pan. Masya Allah, aku baru tahu ya, luar biasa. Nah ada juga spesies jenis tertentu seperti gecko atau toke ya. Iya. Dan itu tuh dasarnya emang hitam gelap. Emang, menurut aku untuk kayak jenis golongan gecko itu yang sebelah sini nggak sih? Nah sini ya. Nah kalau yang itu cicaknya stres, sakit, dan jelas banget di video tadi tuh dia tuh kayak susah ya nemplok di temennya. Dia udah nggak ada keseimbangan gitu. Karena dia tuh udah sakit Pan. Oh my god. Berarti bukan energi dia yang nggak ada. Bukan, karena itu emang sakit. Emang kelainan genetik, jadi dia untuk nempel di tembok aja dia nggak bisa, udah nggak mampu ya. Dan sehingga dia stres dan ke badan ngaruh tuh. Ya iyalah. Kalian bayangin kalau orang stres ya, dari gemuk bisa jadi kurus ya. Hewan pun juga sama kayak gitu. Ya iyalah ya, namanya kita makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup ya. Ketika kita sakit, yang udah benar-benar sakit berlarut-larut, orang tuh bisa jadi berubah wajah bentukannya ya. Wajahnya jadi pucat atau jadi kurus. Bentukannya juga jadi beda ya, kayak ada kemong-kemong gitu kan. Mikir secara mistis pasti langsung menyebabkan ke sihir ya. Iya, karena aku mikirnya katanya aku juga sempat mikir dulu ya, itu pun dari teman-teman ya, bukan dari seorang guru. Tidak ada guru yang mengajarkan seperti itu. Jadi ketika ada cicak datang, berarti itu menandakan ada makhluk gaib. Betul. Tapi bukan cicak hitam. Semua jenis cicak ketika datang, di yang awalnya nggak ada cicak, tiba-tiba ada cicak, menandakan adanya astral katanya gitu. Betul. Tapi itu logisme yang mungkin salah ya. Jadi kita tuh jadi selalu waspada dan overthinking tuh. Jadi jatuhnya kita yang sakit Pan. Padahal itu cicak normal biasa, tapi kita jadi overthinking. Jangan-jangan ada sihir ya. Mau ke usaha kita lagi maju, tiba-tiba kita overthinking dan justru kita nggak fokus ke usaha kita, malah menjatuhkan usaha kita Pan. Jadi padahal nyalahinnya ke astral dan padahal kita aja yang nggak fokus gitu, malah overthinking. Allahu Akbar. Sembuhkan jantung ya Allah. Yati, apa ti? Yati kat mana? Kami dah sampai dekat ti dah. Cepat, Yati kat mana? Beritahu kat mana Yati? Yati cakap kat mana? Kat mana? Yati ada kat mana sekarang? Yati ada kat mana? Cepat. Celaka kau ni. Tembak. Allahul Haq. Allahul Haq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak kisah tempat engkau pun, kalau engkau dah menzalimi orang, kami akan belasah engkau. Allahu Akbar. Kau kenapa harus menyayangi dia? Dia ada mak bapak. Dia ada adik-beradik. Kau bagi sekarang. Kat mana Yati? Aku pulas kaki kau. Kat mana Yati tu? Kaki kau aku pulas. Ya Hayu Ya Aliyu. Allahu Akbar. Mana Yati tu? Kau tunjukkan. Yati hadirkan. Kau tunjukkan sekarang. Yati, beritahu kat mana Yati? Bagi bersuara Yati. Ya Yati. Dengar suara kami. Yati! Yati! Suara. Oke, Karetsu. Jadi di video ini memang banyak petugas ya, mungkin dari tim SAR atau dan sebagainya, mencari seseorang ya. Betul. Tapi emang jelas banget kedengaran suara ketawa ya. Gak mungkin dong orang lagi nyari malah diketawain ya. Orang kita lagi urgent gitu kan, masa tiba-tiba ketawa-ketawa gitu ya. Celaka kau ni. Tembak.
Dan juga pas ada ketawa itu langsung lah baca-bacaan ayat suci mungkin ya, biar takluk mungkin ya. Iya. Kalau misalkan itu disinyalir emang ada gangguan astral ya. Dan ini emang benar hilang ya Pan ya? Hilang. Jadi mungkin nyangkanya diculik ya. Diculik astral kah? Disembunyikan nama makhluk astral? Ada suara ketawa gitu ya. Oke, emang sih? Dan ketawanya jahat ya. Iya jahat. Tapi Pan ada beberapa mungkin bisa penjelasannya ketawa ini tuh bisa berasal dari manusia yang kesurupan mungkin ya. Jadi ngetawain terus karena tadi juga saling bersahut-sahutan. Ini kan mungkin di atas terus di bawah ada juga ya. Mungkin ada suara yang bocor ya dari seseorang yang mungkin dari jauh. Bisa. Jadi kalau dari atas kan kita suka kedengeran ya. Iya. Apakah memang disembunyikan oleh astral? Karena kan nggak mungkin juga ya. Karena ingat kasusnya waktu yang Yana Orai Kuning. Benar? Yang dukun itu yang aku diculik di sama ular kuning. Iya. Di bawah ternyata si Yana itu sedang ada di rumah istri keduanya. Ternyata iya dia tuh sedang menyembunyikan dirinya supaya aman ada di rumah yang muda. Istri muda ya. Nah ini juga kan karena mungkin udah beberapa hari gak ketemu mungkin jadi rencana terakhirnya mungkin udahlah sama astral mungkin karena kalau secara logisnya nggak ketemu nih. Aneh ya. Jadi singkat ceritanya jadi sama astral gitu. Si astral ngetawain karena mungkin bukan sama dia gitu. Iya, ya iyalah. Jadi kalian itu malah apa sih buang-buang waktu gitu ya maksudnya? Kekonyolan kalian ngapain gitu? Mau aja gitu dikendaliin sama pikiran astral kalian gitu. Terus makanya diketawain gitu ya? Iya. Adik Izati Humaira Azizul ini tersesat saat mendaki dan sekarang udah ditemukan dalam keadaan tiada ya? Iya, tapi udah ditemukan dalam keadaan tiada. Jadi sebenarnya bukan tapi wallahu alam apakah diculik oleh astral atau bagaimana. Tapi pada intinya dia itu tersesat dulu saat mendaki. Dan terperosok mungkin Pan di sepertinya jurang, begitu, ya? Karetsu. Soalnya kan kebanyakan di kasus di Indonesia juga para pendaki gunung itu ketika tersesat mencari jalan keluar, kelelahan, pingsan, tidak tertolong, betul. Ya, atau misalnya mendaki gunung terperosok, hipotermia, ya, iya. Kondisi badannya sudah lelah, kedinginan, jadi dia bayang-bayangnya sama gitu ya, ya. Ada jalan apapun di depan, digerus aja. Iya, jadi kalaupun tahu rute, kalau misalnya kita udah dalam keadaan urgent, badan udah gak oke, nggak akan bisa fokus lah. Nah, ini juga ada yang komen itu bukan tersesat karena jin ya, bukan dibunuh karena jin, karena emang kondisi badannya aja Pan yang tidak tahu medannya, dan juga sedang kelelahannya. Jadi ya itu insiden terjadi lah. Iya. Karena kan kalau misalnya alam itu luas banget ya. Betul. Pada dasarnya kalau misal kita tahu kok rutenya kan. Misal tim SAR ya, tahu banget rute tentang pendakian tersebut. Tapi kan ada juga spot-spot yang mereka belum jamah gitu. Nah, bisa aja kan si korban malah menjamah ke sana. Betul. Gitu. Nah, kalau yang tadi ketawa mungkin banyak tim SAR yang di sana juga ya, Fanny? Iya, betul sekali. Nah, kayak gitu sih. Jadi ya kita harus hati-hati jangan mengsangkut pautkan dengan jin ya. Kalau misalkan kita capek, tersesat, mendingan diem aja sih Pan ya. Iya, betul sih. Jangan terlalu jauh gitu ya. Iya. Cuman kan mungkin ya kalau lagi gitu mah kita mungkin lagi ikhtiar. Panik ya. Ikhtiar mencari jalan keluar, tapi kan ya kalau misal kita tidak mengetahui medannya buat apa ya? Betul. Ya, kayak gitu sih. Gitu. Ya semoga kalau misalnya yang masih hobi mendaki tetap diselamatkan dimanapun berada ya. Dan untuk adik Izati ini semoga tenang, diterima di sisi Allah ya. Amin. Oke Jiganers, itu tadi kiriman video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.